Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 3 pembelajaran 4 mengenai lingkungan dan manfaatnya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menemukan ide pokok tiap paragraf, mengetahui kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, dan menuliskan contoh sikap sesuai nilai-nilai Pancasila. Hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Coba kalian perhatikan gambar kapal berikut ini. Nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra. Menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nah, Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dan ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikannya di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarkan senang dan terhibur. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Nah, sekarang ayah membaca. Judulnya Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir Pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain agar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Nah, kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Wah, hebat sekali ya! Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi. Mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi. Upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas. Kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Nah, peluncuran kapal Pinisi ini dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal Pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah dunia masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal Pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada Pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan ketujuh layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Nah, berikut ini ada beberapa jenis kapal Pinisi. Tetapi pada umumnya Pinisi ada 2 jenis. Yang pertama, Lamba atau Lambo, merupakan Pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Lalu ada Palari.
merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi dengan peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi ini juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SO SARS. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Nah, sekarang coba kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Misalnya ide pokok paragraf pertama. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Paragraf kedua. Konon pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Paragraf ketiga. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf keempat, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf kelima, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Nah, untuk ide pokok paragraf ke-6 hingga paragraf ke-10, silakan kalian temukan pada bacaan di atas ya. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Pada pembelajaran sebelumnya, telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang kamu akan mempelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Ayo membaca. Judulnya Pengaruh Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim terhadap Budaya Masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Nah, masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing. Salah satunya budaya. Berikut ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Lalu yang kedua, keberagaman bahasa. Lalu yang ketiga, ada keberagaman religi. Yang keempat, ada keberagaman seni budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Misalnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, adapun dampak dari segi kebudayaan, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Lalu yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dari pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita India. Nah, sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil pencampuran. Nah, misalnya yang pertama, ada keroncongku dan reog. Yang asli Indonesia adalah tentu saja reog.
kita beri tanda centang ya pada gambar reog. Lalu gambar selanjutnya ada tari kecak dan barongsai. Tentu saja tari kecak merupakan budaya asli Indonesia. Nah, sekarang ayo berlatih. Hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Silakan kalian tanyakan kepada orang tuamu ya. Nah, ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia sangat luas, berupa kepulauan dan disatukan oleh laut, sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jalur darat dan moda transportasi seperti kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Nah, jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebutlah yang menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sekarang ayo berlatih. Peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang, sebutkan bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Misalnya, yang pertama ada Nanggro Aceh Darussalam. Nama bandaranya adalah Sultan Iskandar Muda. Silakan kalian cari sampai 34 provinsi ya, serta tuliskan nama bandara atau lapangan udaranya. Temukan di internet dengan didampingi orang tua. Lalu yang selanjutnya ada peta jalur pelayaran. Nah, ini adalah peta jalur pelayaran. Peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan nama pelabuhan di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Misalnya yang pertama, Nanggro Aceh Darussalam. Nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Malahayati. Nah, untuk yang lainnya coba kalian temukan di internet. Mintalah bantuan orang tuamu dan tulislah di bukumu masing-masing. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antar pulau, sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem dan nilai budaya antar pulau. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tulislah pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Misalnya lokasinya di sekolah, kegiatannya, pemilihan ketua kelas, bermusyawarah penyusunan tiket, rapat organisasi sekolah, dan penyelenggaraan kegiatan sekolah. Silakan kalian tuliskan yang lainnya ya, untuk di rumah, di masyarakat, dan di bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik.
Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, perasaan menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Sekarang ayo renungkan. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan sikap orang-orang di sekitarmu ya. Misalnya, perhatikan tabel berikut ini. Keseniannya, seni tari. Bagaimana kondisinya? Apakah mereka peduli? Silakan beri tanda centang pada kolom peduli. Begitu juga dengan seni musik dan lain-lain. Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu amati dan catatlah kesenian tradisional, adat istiadat, dan unsur budaya lainnya yang masih lestari sampai sekarang di wilayah tempat tinggalmu. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.